Ah, saya setuju. Kalau gitu, ini kunci rumahnya Pak Sony. Semoga Bapak dan Ibu betah tinggal di sini ya. Terima kasih, Budar. Kalau butuh apa-apa, datang aja ke rumah saya yang di belakang. Deket kok. Ya, terima kasih, Bu. Kalau gitu, saya pulang dulu. Oh ya Pak, kalau istri Bapak mau kenalan sama tetangga, datang aja ke rumah saya dulu. Sekali lagi terima kasih, Budar. Tapi istri saya nggak suka nenangga. Ya. Baik, saya permisi. Wati. Iya, Pak. Saya minta kamu tolong jangan cerita apapun sama tetangga. Kiri kanan. Iya, Pak. Baik, Pak. Ini sekarang bawa masuk dalam. Iya, Pak. Terima kasih ya Mas, udah kasih aku kontrakan. Iya sayang. Tapi ingat, kamu jangan lupa. Kamu tidak boleh banyak bergaul di lingkungan sini. Dan kamu harus ingat wilayah mana yang tidak boleh kamu datang. Oke, ayo. Dari mana, Pak? Jam segini baru pulang. Maaf, Ma. Tadi ada meeting dengan klien sampai malam. Basi. Kamu nggak percaya? Iya. Ya sudah. Pak, aku minta tambahan uang bulanan lagi dong. Uang yang Papa kasih nggak cukup. Kalau cukup, aku nggak bakal minta lagi, Pak. Sekarang tuh semuanya pada naik. Kita kan belum punya anak, Ma. Jadi uang itu habis buat apa? Habis buat apa? Aku nggak salah dengar. Emang Papa kira uang yang Papa kasih itu didiemin aja? Aku bungain di bank? Hah? Itu semua tuh banyak tuh nggak keperluannya. Buat biaya listrik, telepon, keperluan sehari-hari, teteh yang lainnya. Banyak. Tapi masa sih? Uang yang Papa kasih nggak cukup untuk biaya hidup sebulan? Tapi emang nggak cukup. Oke. Kita omongin besok. Aku capek sekarang. Papa tuh capek ngapain, ah? Capek sama simpenan kamu itu. Kamu ngomong apa sih? Kenapa? Jangan-jangan uang Papa itu habis lagi sama simpenan baru itu. Kamu jangan cari gara-gara ya, Anti. Apa yang cari gara-gara, Pak? Jelas-jelas itu emang benar. Aku udah tahu semuanya. Kamu punya simpenan apa? Kamu jujur, kamu punya simpenan kan? Papa kurang ajar. Kamu yang minta ditampar. Bener kan dugaan gue? Selama ini tuh Mas Sony nggak pernah pergi pagi-pagi. Pasti ada apa-apa dengan dia. Siapa tuh? Bukannya ke kantor malah ke rumah orang. Aduh Hati, Bapak kemana? Aduh sakit Mas, mungkin udah waktunya. Kita bawa ke rumah sakit ya. Wati, tolong kamu siapin ya.
pakaian ibu. Ya. Aduh, cepet. Langsung bawa ke mobil ya. Ya. Aduh, Mas sakit, Mas. Mati, ayo. Ya, Pak. Aduh. Pelan, Mas. Aduh. Cepetan, Mas, sakit banget. Iya. Aduh. Itu pasti simpanannya Mas Sony. Ayo, mati. Kamu Son, berani banget sih kamu selingkuh sama aku. Benar, Bapak meeting ke atas. Kamu jangan mau sama ibu ya. Selesai jam berapa? Oke. Oke deh. Kamu jangan bilang sama Bapak kalau ibu nelfon ya. Oke, yuk. Ini saatnya gue balas dendam sama tuh perempuan. Permisi, mana ibu? Ibu ada di dalam. Sebentar saya panggilkan. Nggak perlu, besok. Ibu siapa, Bu? Hei, Ibu jangan main masuk rumah orang sembarangan dong. kamu diem nggak ya? Atau kamu saya bunuh, ha? Ada apa, Ti? Oh, ternyata ini perempuannya. Ada apa? Itu akibatnya kalau kamu gangguin laki orang. Gue istrinya Sony. Ibu, jangan tampar gitu dong. Heh, kamu cuma pembantu. Saya suruh dia atau saya bunuh dia? Kamu tahu ini, ha? Ibu, tolong Bu, jangan banting barang-barang saya. Perempuan menjijikan. Ini akibatnya kalau kamu suka gangguin laki orang. Kamu tahu itu, ha? Ibu, jangan. Bu, udah cukup. Kamu tahu, kalau kamu mengulangi itu lagi, kamu dan anak kamu bakal saya bunuh. Tahu itu? Aduh Lala, sayang banget deh lu gak ikut sama gue. Soalnya lu tuh seharusnya mesti lihat gimana ancurnya perempuan itu waktu gue marahin. Lu jelek banget tau gak sih? Pembantunya semua pada takut sama gue. Hebat gak? Dan lo puas sekarang? Puas? Belum dong, enak aja. Yang pasti gue pengen lihat dia pelan-pelan menderita sampai dia nyerah sama gue. Sadis banget sih lo, Ti. Hah? Sadis? Kenapa sadis? Ya salah siapa sih gangguin laki orang? Halo. Mesya, aku minta maaf ya. Malam ini nggak bisa datang ke rumah. Aku banyak kerjaan. Iya, Mas. Tapi besok Mas bisa nganterin aku untuk kontrol kan? Besok? Besok aku udah meeting, Nes. Kamu bisa pergi sendiri kan? Ya udah. Tapi Mas kapan datang ke sininya? Ada hal yang harus aku bicarakan, Mas. Secepatnya ya, sayang. Sabar ya. Nanti aku ke rumah. Udah, Mas. Udah. Sebentar ya, Ti. Aku daftar dulu. Iya. Ibu Nesya, pasien nomor 15. Terima kasih. Ibu mau ngapain lagi? Gue ikut gue sebentar. Bu, mau kemana? Jangan banyak ngomong ya. Gue ada urusan sebentar sama dia. Ikut gue.
ngapain lagi? Gue tuh cuma mau bilang sama lo, kalau lo jangan berobat di sini lagi, karena di sini tempat keluarga gue. Lo tau itu? Gue tuh udah enak banget ngeliat muka lo yang gatal itu, ha? Tapi Bu, dokter anak saya praktik di sini. Bodoh amat. Kalau lo nggak denger omongan gue culik anak lo. Jangan Bu, saya akan cari tempat lain, rumah sakit lain. Tapi jangan sekarang Bu. Gue pengennya sekarang. Tau nggak lo? Gue tuh udah enak banget tuh ngeliat muka lo ini. Udah enak, tau nggak lo? Kan gue pernah bilang sama lo, kalau gue tuh nggak bakalan puas sampai ngeliat dia tuh menderita, tau nggak? Udah dong, Ti. Lo jangan teror dia terus, kasihan. Oh, lo belain dia? Gue bukan belain dia, Ti. Gue cuman kasihan sama dia. Hah? Kasian? Lo kasianin orang yang udah ngerebut laki gue? Lo sahabat gue lah. Soalnya lo ngebelain gue sakit menderita, tau nggak? Oke, kalau gitu gue doain ya, semoga laki lu pergi sama cewek lain. Halo? Ti? Bu, saya teleponin Bapak ya, Bu. Nggak usah, Ti. Aku nggak apa-apa kok. Atau saya bikinin teh hangat ya, Bu? Nggak usah. Tinggalin aja aku sendirian. Ya, sebentar. Pak, Mana Ibu? ada di dalam, Pak. Kamu kenapa sayang? Sakit? Aku udah nggak tahan lagi dengan semua ini, Mas. Aku ingin semuanya terbuka. Maksud kamu apa? Apa Mas nggak ngeliat? Pajangan-pajangan dan hiasan di sini. Semuanya udah hilang, Mas. Aku nggak merhatiin tuh. Memangnya kenapa? Istri Mas. Istri Mas yang menghancurkannya. Bahkan dia menampar aku, Mas. Menjambat jamur rambut aku, mempermalukan aku depan umum. Aku udah gak kuat lagi, Mas. Gak kuat. Aku kan sudah bilang, daerah mana yang boleh kamu datangi dan yang tidak boleh kamu datangi. Yaitu akibatnya, kalau kamu tidak mendengar larangan aku. Anti orangnya nekat dan berani, Nes. Makanya aku melarang kamu pergi ke tempat-tempat yang sering dia datangi. Terus aku harus kayak gimana, Mas? Aku juga kan harus beli susu, makanan, dan aku juga harus kontrol ke rumah sakit. Sayang. Sabar ya, sabar. Aku akan tegur Anti nanti. Tapi kamu harus juga dengar omongan aku dong. Ya. Selamat pagi, Pak. Ibu ada kan, Mak? Ibu lagi bawa adik jalan-jalan keliling komplek. Hei, lihat. Enak kan? Pasti kamu lagi tidur ya. Kamu seneng kan? Iya. Pulang. Mas, kenapa sih, Mas? Aku Udah, cuma mau ngajak jalan-jalan. Pulang. Mas, Kamu ini keras kepala. Aku kan sudah bilang, jangan keluar rumah tanpa izin aku. tapi aku cuma ngajak jalan-jalan. Pokoknya kamu jangan kemana-mana, titik. Mas, aku tuh bosan di rumah terus, bosan, Mas. Aku kan nggak ngelarang kamu jalan.
Tapi kamu minta izin dulu sama aku. Setiap hari aku telepon Mas, tapi nggak pernah dijawab, nggak pernah diangkat. Kenapa sih Mas? Terus gimana caranya supaya aku bisa minta izin sama Mas? Ayo. Mas, tolong resmiin aku. Aku nggak kuat menghadapi semua ini, Mas. Nggak kuat. Itu lagi. Ayo pulang dulu. Wati! Sayang. Ada apa, Bu? Ini, dari tadi si Ade rewel terus. Dia haus kayaknya, Bu. Udah dikasih susu tadi, tapi tetap aja rewel. Mungkin Adek kangen sama bapaknya, Bu. Coba Ibu telepon Bapak. Siapa tahu setelah dengar suaranya, Adek akan lebih tenang. Ya udah, tolong pegangin tuh. Halo Mas, Mas cepet datang ke sini dong Mas. Si Ade dari tadi rewel terus, nangis. Mungkin dia kangen sama Mas. Cewek. Lo tau jam berapa sekarang, ha? Dan lo tau gak siapa yang ngangkat teleponnya sekarang, ha? Nelfon laki orang malam gini. Biarin aja anak lo biar kalian ya. Apa kata Bapak, Bu? Apa lagi sih, Bu? Permisi. Maaf pengganggu. Iya, Bu, nggak apa-apa. Ada apa ya, Bu? Begini, bulan depan kan masa kontrak Ibu udah habis. Saya cuma mau menanyakan apakah mau diperpanjang apa enggak. Loh, emangnya suami saya nggak mau kontrak setahun penuh? Enggak tuh. Saya minta maaf, Bu, sebelumnya. Saya akan bicarakan ini dengan Bapak. Ya udah cepet ya. Soalnya kalau nggak mau kontrak lagi, saya mau kasih ke orang lain. Iya, Bu. Saya akan usahakan. Terima kasih sebelumnya. Permisi. Bapak nggak pulang-pulang ke sini, Ti. Sementara Ibu kontrakan, udah nagih uang kontrakannya. Aku nggak tahu harus kayak gimana lagi, Ti. Sabar, Bu. Siapa tahu nanti Bapak mendadak muncul. Aku udah nggak peduli lagi. Kenapa aku begitu bodoh ya, Ti? Mau-maunya aku tinggal serumah dengan Mas Sony. Jadi, Ibu dan Bapak belum menikah? Astagfirullahaladzim, Bu. Itu dosa besar, Bu. Aku tahu, Ti, aku tahu. Tapi aku butuh uang. Dengan menerima Mas Sony, hidup kakak lebih terjamin. Ya Allah, Ibu. Allah sangat membenci itu, Bu. Bahkan Allah bisa mengazab kalau dia mau. Aku kapok, Ti. Kapok. Lalu gimana caranya supaya Allah nggak mengazab aku? Kamu bisa bantu aku, Ti? Kalau Ibu mau, saya punya kenalan seorang ustadz. Ya, siapa tahu dia bisa menolong Ibu. Aku mau, Ti. Aku mau.
Alhamdulillah, Bu. Di dalam Islam, tidak ada yang namanya istri atau wanita simpanan. Seorang wanita yang hendak menikah, hendaknya dihadapkan dan mendapatkan izin dari walinya. Dia dinikahkan oleh walinya, atau walinya mewakilkan kepada penghulu atau imam. Dan minimal disaksikan oleh 2 orang. Tentunya harus mempunyai mahar. Jadi, kalau hanya kesepakatan berdua saja, itu tidak benar ya Pak Ustadz? Sudah tentu, itu tidak sesuai dengan syariat-syariat yang telah saya sampaikan tadi. Dan Allah pun telah memberi tuntunan kepada makhluknya melalui firman-firmannya yang ada di dalam Al-Quran. Dan Rasul pun telah memberi tauladan dan contoh-contoh melalui hadis-hadisnya yang sahih. Bagaimana kalau suatu hubungan itu tidak sah Pak Ustadz? Itu sama dengan berzina. Dan ingat, Allah sangat melaknat perbuatan seperti itu. Itulah yang sedang saya lakukan sekarang dengan seorang laki-laki, Pak Ustadz. Lalu apa yang harus saya lakukan? Segeralah mohon ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertobat. Perbaiki tindakan ibu dengan melakukan pernikahan yang sebenarnya. Dan jangan sampai ibu melakukan perzinahan seumur hidup. Ketahuilah, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Namun, azab Allah akan terasa lebih perih terhadap orang-orang yang lalai. Apakah Allah akan mengampuni saya, Pak Ustadz? Kan sudah saya bilang tadi, Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan Dia juga Maha Pengampun terhadap umat-umatnya yang ingin benar-benar bertobat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba dan segala apa yang telah hamba ini perbuat, ya Allah. Berikanlah hamba ini petunjuk agar hamba bisa menjalani apa yang telah Kau ridhoi. Ya Allah, jadikanlah hamba ini umat-Mu yang takwa dan mencintai-Mu, ya Allah. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang terlihat dan apa yang tersembunyi, ya Allah. Amin. Amin, ya Allah. Nesya? Nes? Nesa? Nes? Maaf, Mas. Udah nungguin aku lama. Mas yang harusnya minta maaf. Mas baru bisa muncul. Mas sibuk sekali. Mas, aku ingin Mas menikahi aku secara sah menurut agama. Apa maksud kamu? Bukankah kita udah sepakat untuk menjalani hubungan ini tanpa ikatan? Aku nggak ingin hidup dengan dosa, Mas. Hubungan kita ini dilarang oleh agama dan dilaknat oleh Allah. Aku nggak ingin dimukai oleh Allah, Mas. Siapa yang meracuni pikiran kamu, Nesya?
Gak ada, Mas. Tapi kalau Mas nggak mau menikahi saya, lebih baik kita akhiri hubungan ini secara baik-baik. Rasanya berat, Nes. Anti pasti tidak akan mengizinkan. Terima kasih, Mas. Nesya. Nesya. Wanita-wanita yang berani memutuskan hidup, mengikat diri dengan seorang laki-laki tanpa mendapat pengesahan secara hukum positif negara, tidak mendapat pengakuan sosial, apalagi tidak mengurus keabsahan dalam agama, kesahan dalam agama, maka mereka tetap saudara-saudara kita, tapi sedang salah jalan. Bagi kita hendaklah kita berpikir jauh ke depan. Jangan sampai ada saudara-saudara kita atau anak dan keluarga kita yang salah jalan seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita. Maka wajib bagi kita untuk mendidik anak-anak kita mulai masuk ke usia balik mereka. Kita fahamkan agama dari berbagai aspeknya. Tetapi yang penting juga kita sampaikan tentang hukum-hukum perkawinan. Apa yang membuat sah sebuah perkawinan? Hukum-hukum perwalian. Apa yang terjadi dan apa yang menjadi haknya bila ia memiliki seorang anak. Apa pula yang disebut hukum pewarisan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan kaum wanita. Dan bagi mereka siapapun saja yang hidup di dalam konflik yang berat seperti ini, bagi kita hanya dapat saling mengingatkan atau kita menunjukkan jalan-jalan kebenaran yang mungkin hari ini masih diingkari, tetapi hati nurani akan terus mengetuk-ngetuk di pintu hati setiap hamba-hambanya yang masih mau bertaubat. Kita harus mendorong setiap saudara-saudara kita kaum wanita yang sedang salah jalan untuk berani mengambil keputusan untuk memilih dan menempatkan Allah Azza wa Jalla di tempat yang semestinya. Menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan menuhankan perasaannya. Menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan menuhankan cinta, apalagi menuhankan manusia. Mudah-mudahan semua kisah yang hadir di sini dapat menjadi pelajaran berharga dalam peningkatan atau pembelajaran ketakwaan kita. Insya Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nesya. Maaf, Pak. Ibu udah pergi. Pergi kemana, Bu? Saya nggak tahu, tapi sepertinya Ibu pergi jauh karena bawa tas pakaian dan kunci rumah sudah diserahkan ke saya. Ada pesan nggak, Bu? Nggak ada. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum anak-anak. Pak Ustadz, terima kasih sebelumnya karena telah menerima saya, Wati dan anak saya untuk bekerja di sini. Berterima kasihlah kepada Allah. Karena semua ini atas kehendaknya. Iya, Pak Ustadz. Loh, anak kamu mana? Anak saya lagi di belakang, lagi tidur sama Wati. Ya udah, kalau begitu, ayo kita mulai. Iya, silakan Pak Ustadz. Ayo anak-anak, buka halaman 31. Ikutin Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.